Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Anak-anak, di pagi hari ini merupakan hari yang penuh berkah. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita masih dalam kondisi sehat, bahagia, dan terbebas dari mara bahaya. Di kesempatan ini kita akan melakukan satu pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan melantunkan Parita Namakara Gata. Untuk itu silahkan mengambil sikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawang Budang Bhagawantang Apiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Kemudian selanjutnya marilah kita meditasi sejenak. Silahkan kalian mengambil sikap duduk nyaman dan rileks. Pejamkan kedua mata Anda dan sadari tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan, katakan dalam hati, aku bahagia. Silakan diulangi berulang-ulang dengan penuh kesadaran. Masih tetap terjaga, buka kedua mata, meditasi cukup. Anak-anak, di pagi hari ini pada pertemuan yang awal ini kita bersama-sama akan membahas bab 1 tentang masa membabarkan dhamma. Pada masa membabarkan dhamma ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yang perlu kamu pahami. Untuk memudahkan kalian mempelajari, Bapak mencoba untuk membuatkan sebuah peta konsep di mana ini merupakan rambu-rambu yang harus kita pelajari bersama.
Yang pertama, di masa pembabaran Dhamma itu diawali di tahun ke-1, yaitu tahun 588 sebelum Masehi. Berikutnya adalah tahun kedua sampai tahun keempat itu di tahun 587 sampai 585 sebelum Masehi. Kemudian di tahun kelima yaitu tahun 584, kemudian di tahun ke-6 terus sampai kita di tahun ke-7, tahun ke-8, kemudian tahun ke-9, kemudian berikutnya di tahun ke-10, disambung lagi di tahun ke-11, kemudian tahun ke-12, tahun ke-13, tahun ke-14, tahun ke-15, tahun ke-16, tahun ke-17, tahun ke-18, dan tahun ke-19 yaitu 571 sampai 570 sebelum Masehi. Dilanjutkan tinggi tahun ke-20 yaitu 569 sebelum Masehi. Kemudian tahun ke-21 sampai tahun ke-44 yaitu diawali di tahun 568 sampai 545 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu tahun ke-45 yaitu tahun 544 sebelum Masehi. Ini adalah satu rangkaian sebuah perjalanan guru agung kita dan para siswa-siswanya melakukan sebuah perjalanan untuk membabarkan Dhamma yang berawal di tahun 588 sampai di tahun 544 sebelum Masehi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bareng-bareng di dalam tayangan-tayangan ini. Pak Edi sudah mencoba untuk meringkas. Coba amati, di sini ada satu gambar, ya, amati satu gambar. Menurut kalian di dalam gambar itu ada satu peristiwa yang penting. Kira-kira apa ya peristiwa itu menurut kalian? Nah, coba kita simak bareng-bareng. Nah, di tahun itu mungkin timbul satu pertanyaan buat kalian, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ungkap bareng-bareng. Nah, di dalam peristiwa itu Guru Agung kita Sang Buddha memerintahkan 60 arahat. Ya, beliau tetap melanjutkan pembabaran Dhamma selama 45 tahun. Jadi misionaris-misionaris atau Dharma Duta di bawah perintah Guru Agung kita untuk membabarkan Dhamma di beberapa tempat. Kemudian selanjutnya selama 25 tahun pertama di masa pembabaran Dhamma ini, Buddha melewatkan masa berdiam di musim hujan di berbagai tempat dan wihara. Kemudian 25 terakhir Buddha melewatkan sebagian besar masa berdiamnya di Savatthi. Kemudian selanjutnya di
Di dalam kronologi pembabaran Dhamma yang dilakukan oleh Buddha selama 45 tahun, yang diawali di tahun 588 sampai 544 sebelum Masehi. Jadi beliau melakukan satu pembabaran Dhamma, menyampaikan pesan-pesan Dhamma, menyampaikan pesan-pesan kebenaran selama 45 tahun. Kemudian selanjutnya kita awali di tahun pertama, yaitu di tahun 588. Apa yang dilakukan oleh Sang Buddha di tahun pertama ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Mari kita amati dulu gambarnya, ya. Itu ada sebuah gambar yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu amati, ya. Sebuah peristiwa yang terjadi di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi. Kemudian Buddha menyampaikan 3 peristiwa penting, ya. Apa itu? Yaitu khotbah pertama yang diberi nama Dhamma Cakkappavattana Sutta. Yang kedua, Anatta Lakkhana Sutta, dan yang terakhir Aditta Pariyaya Sutta. Itu khotbah yang disampaikan oleh Buddha. Nah, selain daripada itu juga Buddha menyampaikan sebuah pesan. Juga Buddha menerima beberapa siswa, yaitu 5 pertapa sebagai muridnya. Yang dulu murid ini adalah sahabatnya. Berikutnya Buddha juga mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkap dengan 3 perlindungan, yaitu Tisarana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berikutnya di tahun yang sama, yaitu di tahun pertama ini, kita simak di situ ada satu gambar, ya. Kira-kira terjadi peristiwa apa itu? Yuk kita simak, kita amati bareng-bareng. Nah, Buddha menerima yasa, ya, menerima yasa, dan 54 sahabatnya sebagai siswa. Itu kalau kita amati, ya, Buddha sedang menjelaskan, menyampaikan sebuah amanat, menyampaikan sebuah wejangan. Atas permintaan yasa ini, Buddha menerima sebagai muridnya. Selain daripada itu, Buddha juga memerintahkan para Dhamma Duta untuk menyebarkan Dhamma, ya, menyebarkan Dhamma. Berikutnya juga Sang Buddha atau Guru Agung kita menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Bhadawagya di hutan Kapasika sebagai siswa, dan juga menerima ketiga Kassapa bersaudara beserta 1000 orang pengikutnya. Jadi Kassapa ini sebenarnya juga orang hebat, ya, dia punya murid yang cukup banyak, tetapi mereka menyatakan berlindung dan menyatakan sebagai murid Buddha. Nah, ada yang ditanyakan untuk sesi apa untuk tahun yang pertama ini? Nah, kalau kalian ada yang ditanyakan, kalian nanti bisa WA atau bisa telepon, atau kalian bisa mencari di link-link Dhamma. Kalian bisa mencari di internet,
kalian bisa browsing dan seterusnya untuk lebih detailnya. Kemudian selanjutnya di tahun yang kedua itu terjadi pada tahun 587 sampai 585. Apa yang terjadi di tahun yang kedua ini? Ayo kita simak. Nah, di situ diterangkan atau di tahun itu diterangkan bahwa Guru Agung kita Sang Buddha berdiam di wihara hutan bambu yang dikenal dengan namanya yaitu Weluwanarama di dekat Rajagaha Magadha. Beliau berdiam di situ. Apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di dalam satu peristiwa-peristiwa yang dialami atau yang disampaikan di hutan bambu tersebut? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisara. Yang kedua, menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana. Kemudian berikutnya juga mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Owada Patimokkha. Kemudian berikutnya menunjuk Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Ya, selanjutnya juga mengunjungi Kapilavastu dan mempertunjukkan mujizat ganda, yaitu Yamaka Patihariya. Itu yang terjadi di tahun kedua dan sampai di tahun keempat. Nah, ada yang ditanyakan? Jelas? Mari kita simak berikutnya. Nah, di kesempatan ini Bapak ajak kalian untuk mengamati tentang apa itu. Ayo kita lihat. Nah, itu apa itu? Gambar siapa? Kalian tahu? Coba kamu amati. Kemudian berikutnya, nah, itu gambar apa itu? Siapa sih anak kecil itu? Di situ ada satu anak kecil. Kalau kalian simak dengan jelas, dengan cermat, anak kecil itu adalah seperti apa ya? Yuk kita lihat. Nah, itu adalah Rahula. Kalian masih ingat Rahula itu siapa? Rahula adalah putra dari Pangeran Siddhartha. Ya, kalian masih ingat itu? Nah, Rahula nagih janji meminta warisan kepada ayahnya, yaitu menagih warisan kepada Buddha. Tapi apa yang terjadi? Warisan apa yang diberikan? Yuk kita lihat berikutnya. Nah, itu nagih janji itu. Ayah, aku adalah Pangeran Rahula. Mohon agar ayah memberiku harta pusaka. Kira-kira apa ya? Seorang Buddha, seorang pertapa punya apa? Diminta itu. Maka Buddha selanjutnya, kamu simak gambar itu. Nah, kamu simak. Itu Rahula menghadap Buddha. Harta pusakanya apa yang diberikan? Yaitu sebuah penabisan Rahula menjadi Samanera. Ya, jadi warisan harta pusaka yang diberikan Rahula dari Sang Buddha adalah Dhamma.
ya, tentang ajaran kebenaran ditapiskan, bukan berupa materi, karena Buddha tahu ya, yang paling pas, yang paling cocok, harta yang memiliki nilai tertinggi yaitu Dhamma. Maka saat itu pula Rahula ditapiskan menjadi seorang Samanera. Kemudian berikutnya, ayo kita simak di sini. Nah, pada tahun yang sama atau tahun yang kedua dan sampai keempat itu juga terjadi sebuah peristiwa-peristiwa, yaitu tadi yang sudah di dalam gambar tadi itu ya. Selain menabiskan Rahula, juga menabiskan Nanda atau Pangeran Nanda, saudaranya ya, saudara dari Pangeran Rahula. Kemudian selanjutnya Raja Suddhodana, ayah daripada Pangeran Siddhartha, dan Ratu Mahapajapati Gotami, istri dari Raja Suddhodama, serta Yasodhara, dulu istrinya, mencapai kesucian setelah menerima khotbah Dhamma. Ya, di tahun itu memiliki nilai yang tinggi. Selain daripada itu, juga menabiskan keenam pangeran Sakya, yaitu Ananda, Anuruddha, Badia, Bagu, Dewadatta, dan Kimbila. Mereka masih satu turunan, masih satu keluarga besar di dalam suku Sakya. Kemudian berikutnya di tahun yang sama itu juga Anathapindika, ya, seorang jutawan ya, memberikan persembahan dana berupa wihara hutan Jeta. Di mana itu? Di Sawati, di Kosala. Berikutnya Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Ini jadi di tahun kedua sampai keempat ini merupakan tahun-tahun yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dari keluarga Sakya, para pejabat negara, pejabat pemerintahan, keluarga pangeran, dan seterusnya. Juga ada seorang jutawan yang namanya Anathapindika ini juga di tahun yang sama ini memberikan satu persembahan yang luar biasa. Nah, kemudian juga mendamaikan sengketa antara suku Sakya dengan Kolya dan membabarkan Mahasamaya. Selanjutnya, anak, setelah kalian tadi menyimak, mendengarkan, mengamati materi-materi yang telah baik disampaikan, maka sebagai titik akhir di bab 1 ini, pembabaran Dharma ini di tahun yang pertama sampai tahun keempat ini, maka tugas selanjutnya adalah kalian melakukan satu kegiatan tugas sebagai satu bentuk untuk mengetahui apakah kalian telah memahami materi-materi yang telah Pak Edi sampaikan. Ya, untuk itu silakan kalian simak tugas apa yang harus kamu kerjakan. Pertama-tama nanti buku kamu tulis nama, nomor absen
kemudian kelas. Tugas yang harus kamu selesaikan yaitu membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Ya, itu tugas itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya Pak Edi mencoba membuat bentuk atau form seperti ini. Tetapi kalian bisa membuat bentuk yang lain. Intinya kalian membuat 5 pertanyaan dan jawaban. Nah, contoh ini Pak Edi berikan satu contoh bagaimana untuk mengisinya. Nomor 1. Nah, kemudian pertanyaan, membuat pertanyaan. Pak Edi memberikan contoh seperti ini. Warisan apa yang diberikan Buddha kepada Rahula? Jawabannya adalah warisan Dharma atau Dhamma. Seperti itu. Kalian tidak boleh disalin pertanyaan ini. Kalian membuat yang lain, minimal 5 pertanyaan dan jawaban. Seperti itu ya. Nah, jika kalian telah selesai membuat pertanyaan dan jawaban itu, maka tugas yang paling akhir adalah mengungkapkan perasaan syukurmu terhadap Buddha. Karena sampai saat ini kita masih mengenal Dhamma. Kalian punya perasaan kan? Nah, kalau kalian punya perasaan, pasti bisa menjawab. Nah, anak-anak, saya kira itu pembelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberikan sebuah keyakinan, menambah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian pesan Pak Edi, silahkan kalian untuk belajar materi berikutnya, yaitu tentang peristiwa sebuah perjalanan pembabaran Dhamma ini di tahun ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Itu kamu baca ya. Kamu bisa browsing di internet, kamu bisa diskusi dengan teman-temanmu atau dengan yang lain. Itu banyak materi-materi itu yang untuk persiapan minggu yang akan datang. Baiklah anak-anak, pelajaran pendidikan agama Buddha kita akhiri. Kita bersama-sama melantunkan doa nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawang Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.